Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dan teman-teman, pertama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa yang telah memberi kita kesempatan untuk bertemu dan juga diberi keselamatan serta kesehatan sehingga dapat berkumpul di pertemuan kali ini. Saya Windy Septiani selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi pada hari ini, yang mana pada presentasi hari ini akan dibahas mengenai pengaruh kapasitas mesin motor dan umur terhadap pembelian bensin dalam kurun waktu 1 minggu pada minggu keempat di bulan November 2022. Adapun anggota kelompok saya adalah Puput Hermaliana, mengolah hitungan SPSS dan presentasi. Siskandar Agustin, mencari data mentah. Siti Anissa, presentasi dan mengolah data hitungan Excel. Widi Triana Marta, mengolah data hitungan Excel dan mengedit. Windy Septiani, membuat PowerPoint dan moderator. Kita langsung saja mulai presentasi. Untuk tim pemateri, saya persilakan. Analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda memiliki fungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen, variabel X terhadap variabel dependen variabel Y. Adapun persamaan dari analisis regresi linear berganda yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah titik-titik tambah BN XN. Selanjutnya ada data sampel dari pengaruh kapasitas mesin motor dan umur terhadap pembelian bensin dalam kurun waktu 1 minggu pada minggu keempat di bulan November 2022. Hubungan simultan. Yang pertama ada regresi. Regresi merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu atau lebih variabel bebas atau prediktor X dengan satu variabel tak bebas atau variabel Y. Adapun rumus yang dapat digunakan menghitung koefisien regresi berganda adalah sebagai berikut. A sama dengan N sigma X1 Y dikurang sigma X1 sigma Y. B sama dengan N sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 dikuadratkan. C sama dengan N sigma X1 X2 dikurang sigma X1 sigma X2. D sama dengan N sigma X2 Y dikurang sigma X2 sigma Y. E sama dengan N sigma X1 dikuadratkan dikurang sigma X1 dikuadratkan. F sama dengan EB dikurang C kuadrat. B1 sama dengan AB dikurang CD per F. B2 DE dikurang AC sama dengan F. A sama dengan sigma Y dikurang B1 sigma X1 dikurang B2 sigma X2 per N. Y sama dengan A ditambah B1 X1 plus B2 X2. Pada analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kapasitas mesin X1 dari umur X2 terhadap pembelian bensin per minggu. Y diperoleh model regresi sebagai berikut. Pembelian bensin Y sama dengan 101.927 dikurang 1.897 kapasitas mesin minus 4,82 itu sama dengan umur. Pada model di atas diketahui bahwa jika terjadi penambahan 1 cc kapasitas mesin maka akan menurunkan pembelian bensin per minggu sebanyak 1.897. Kemudian jika terjadi penambahan umur sebanyak 1 tahun, maka akan mengurangi pembelian bensin per minggu sebesar 4,82. Tanpa pengaruh kapasitas mesin dan umur secara konstan, pembelian bensin per minggu sebesar 1.001,927. Yang kedua ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi dapat ditentukan dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Adapun rumus yang dapat digunakan untuk menghitung koefisien determinasi adalah sebagai berikut. R2 sama dengan N dalam kurung A dikali sigma Y ditambah B2
B1 dikali sigma YX1 ditambah B2 dikali sigma YX2 tutup kurung dikurang dalam kurung sigma Y dikuadratkan per N dikali sigma Y kuadrat dikurang dalam kurung sigma Y dikuadratkan. Dari kasus kami di atas diperoleh koefisien determinasinya sebesar 0,753. Artinya 75,3% variabel kapasitas mesin atau X1-nya dan umur X2 dapat menjelaskan variabel pembelian bensin per minggu Y, sedangkan sisanya 24,7% dijelaskan oleh variabel di luar penelitian. Yang ketiga ada koefisien korelasi. Koefisien korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel prediktor X dan respon Y. Adapun rumus yang dapat digunakan dalam menghitung korelasi berganda sebagai berikut. R sama dengan akar R kuadrat. Pada hasil analisis diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,8676. Jadi korelasi secara bersama-sama antar kapasitas mesin dan umur terhadap pembelian bensin memiliki korelasi positif kuat karena mendekati 1. B. Hubungan parsial. Yang pertama ada regresi. Persamaan regresi linier merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu atau lebih variabel bebas dengan satu variabel tak bebas. Adapun rumus yang dapat digunakan untuk menghitung koefisien regresi berganda adalah sebagai berikut. A sama dengan N sigma X1 Y dikurang sigma X1 sigma Y. B sama dengan N sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 dikuadratkan. C sama dengan N sigma X1 X2 dikurang sigma X sigma X2. D sama dengan N sigma X2 Y dikurang sigma X2 sigma Y. E sama dengan N sigma X1 dikuadratkan dikurang sigma X1 dikuadratkan. F sama dengan EB dikurang C2. B1 sama dengan AB dikurang CD per F. B2 sama dengan DE dikurang AC per F. A sama dengan sigma Y dikurang B1 sigma X1 dikurang B2 sigma X2 per N. Y sama dengan A plus B1 X1 ditambah B2 X2. Pada analisis ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh kapasitas mesin X1 dan umur X2 terhadap pembelian bensin per minggu Y. Diperoleh model regresi sebagai berikut. Pembelian bensin Y sama dengan 101.927 dikurang 1.897 kapasitas mesin min 4,82 itu sama dengan umur. Pada model di atas diketahui bahwa jika terjadi penambahan 1 cc kapasitas mesin, maka akan menurunkan pembelian bensin per minggu sebanyak 1.897. Kemudian jika terjadi penambahan umur sebanyak 1 tahun, maka akan mengurangi pembelian bensin per minggu sebesar 4,82. Tanpa pengaruh kapasitas mesin dan umur secara konstan, pembelian bensin per minggu sebesar 101.927.000. Selanjutnya ada koefisien korelasi. Koefisien korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antar masing-masing variabel prediktor X dan respon Y. Adapun rumus yang dapat digunakan dalam menghitung korelasi secara parsial adalah sebagai berikut. X1 sama dengan N dikali sigma Y X1 dikurang sigma Y sigma X1 per akar N sigma Y2 dikurang sigma Y dikuadratkan N dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 dikuadratkan.
R X1 X2 sama dengan N dikali sigma X1 X2 dikurang sigma X1 sigma X2 per akar N dikali sigma X2 dikali sigma X1 kuadrat dikurang X1 dikuadratkan. N sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 dikuadratkan. Pada hasil analisis diperoleh nilai koefisien korelasi antar variabel ketahanan mesin X1 dan pembelian bensin per minggu Y sebesar 0,847. Jadi korelasi antar variabel ketahanan mesin X1 dan pembelian bensin per minggu Y memiliki korelasi positif kuat karena mendekati 1. Pada hasil analisis korelasi antar variabel umur X2 dan pembelian bensin per minggu Y sebesar min 0,059. Jadi korelasi antar variabel umur X2 dan pembelian bensin per minggu Y memiliki korelasi negatif lemah karena mendekati negatif 1. Pada hasil analisis korelasi antar variabel ketahanan mesin X2 dan umur X2 sebesar 0,15. Jadi korelasi antara variabel ketahanan mesin X1 dan umur X2 memiliki korelasi positif lemah karena mendekati 0 atau di bawah 0,5. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi dapat ditentukan dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Ada rumus yang dapat digunakan untuk menghitung koefisien determinasi adalah sebagai berikut. R kuadrat sama dengan N A dikali sigma Y ditambah B1 dikali sigma YX1 ditambah B2 dikali sigma YX2 dikurang sigma Y dikuadratkan per N dikali sigma Y2 N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Dari kasus di atas diperoleh koefisien determinasinya sebesar 0,753. Artinya 75,3% variabel kapasitas mesin dan umur dapat menjelaskan variabel pembelian bensin per minggu, sedangkan sisanya 24,7% dijelaskan oleh variabel di luar penelitian. Saya Puput Hermaliana akan melanjutkan presentasi dari Siti Anissa, yaitu hasil output SPSS. Yang pertama ada metode enter, variabel enternya itu umur dan kapasitas mesin. Yang kedua ada persamaan regresi linear berganda dengan rumus Y sama dengan A ditambah B1 X dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah dan seterusnya. Yaitu ini hasil dari perhitungan SPSS-nya. Berdasarkan hasil output di atas, maka model persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut. Y sama dengan minus 101,927 ditambah 1,897 X1 ditambah minus 4,820 X2. Untuk membuat persamaan tersebut, maka bisa dilihat pada tabel koefisien pada kolom B di unstandardized koefisien, di mana hasilnya adalah A sama dengan angka konstan pada unstandardized koefisien. Dalam penelitian ini, koefisien konstanta sebesar minus 101,927 dengan nilai negatif. Terus B sebagai angka koefisien regresi kapasitas mesin dan umur pada unstandardized koefisien. Dalam penelitian ini, variabel kapasitas mesin memiliki koefisien regresi sebesar 1,897 dengan nilai positif. Yang kedua, dalam penelitian ini, variabel umur koefisien regresi sebesar minus 4,820 dengan nilai negatif.
Yang ketiga ada uji hipotesis pada analisis regresi linier berganda. Pada pengujian parsial X1 terhadap Y dari hasil output di atas dalam pengujian parsial X1 terhadap Y menghasilkan nilai sig kurang dari alfa 0,05, maka kapasitas mesin berpengaruh terhadap pembelian bensin. Yang kedua ada pengujian parsial X2 terhadap Y dari hasil output ini dalam pengujian parsial X2 terhadap Y menghasilkan nilai sig lebih besar dari alfa 0,05, maka umur tidak berpengaruh terhadap pembelian bensin. Selanjutnya yaitu membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Ini hasil output SPSS-nya. Yang pertama untuk hasil dari T hitung X1 yaitu 9,044, sedangkan hasil dari T tabel X1 yaitu 1,70113. Berdasarkan data di atas, T hitung lebih besar daripada T tabel, maka kapasitas mesin berpengaruh terhadap pembelian bensin. Untuk yang kedua, hasil dari T hitung X2 yaitu minus 1,970, T tabelnya 1,70113. Berdasarkan data di atas, T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka umur tidak berpengaruh terhadap pembelian bensin. Selanjutnya ada pengujian hipotesis hubungan simultan. Pengujian simultan ini yaitu X1 dan X2 terhadap Y. Ini hasil output SPSS-nya yang berarti nilai sig kurang dari alfa 0,05, maka kapasitas mesin dan umur berpengaruh terhadap pembelian bensin. Lalu ada membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Ini hasil SPSS-nya. F hitungnya yaitu 41.0,92, F tabelnya 3.35. Maka dapat disimpulkan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel. Maka umur dan kapasitas mesin berpengaruh terhadap pembelian bensin. Yang keempat ada analisis koefisien korelasi dengan lambang R. Ini hasil output SPSS-nya yaitu di sini jumlahnya yaitu 0.868. Berdasarkan data output di atas memiliki arah positif dan kekuatan yang memiliki korelasi kuat. Yang terakhir ada analisis koefisien determinasi dengan lambang R². Dengan hasil 0.753. Dari hasil output di atas diketahui bahwa nilai R2 sebesar 0.753, yang artinya kontribusi kapasitas mesin variabel X1 dan umur variabel X2 terhadap pembelian bensin variabel Y sebesar 75,3%, sedangkan sisanya sebesar 24,7%. Pembelian bensin dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak teliti. Demikian presentasi ini berlangsung. Saya Windy Septiani selaku moderator pada presentasi ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan atau kekeliruan yang terjadi. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.